أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Semakin dekatnya kita dengan nisfu Sya'ban, banyak sekali tersebar amalan-amalan di tengah masyarakat kita. Lantas bagaimana hukum menghidupkan malam pertengahan ataupun hari pertengahan bulan Sya'ban tersebut? Ya, banyak kita perhatikan masyarakat kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan tertentu. Namun hal yang sudah jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya malam nisfu Sya'ban memang memiliki keutamaan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan seorang hamba pada pertengahan bulan Sya'ban tersebut, dan Allah juga melihat hamba-hambanya, fayaghfiru li jami'in illa li musyrikin aw musyahin, maka Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali orang-orang yang musyrik, yang berbuat syirik, ataupun orang-orang yang ada permusuhan antara dirinya dengan saudaranya. Adapun ibadah-ibadah tertentu yang sering kita lihat dalam masyarakat kita, di antaranya mereka melakukan namanya salat alfiyah ataupun salat raghaib dan juga salat tasbih di malam pertengahan bulan Sya'ban ini. Maka semua salat-salat ataupun ibadah yang kita sebutkan tadi, itu tidak ada satu pun dalil yang sahih yang menyebutkan keutamaan salat malam ataupun salat sunnah di pertengahan malam di bulan Sya'ban ini, baik yang disebut dengan salat alfiyah atau 1000 rakaat ataupun salat raghaib 12 rakaat. Ya. Maka mengkhususkan amalan-amalan tersebut ya di malam nisfu Sya'ban ialah perbuatan yang tidak ada contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita harus menjauhinya. Ya. Apalagi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka berkumpul di masjid beramai-ramai merayakannya, maka hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam kita, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang merupakan imam muhakkik dalam mazhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan tentang salat raghaib yang dilakukan pada Jumaat pertama di bulan Rajab dan di malam pertengahan bulan Sya'ban. Dalam kitab beliau Al-Majmu', dia mengatakan wahatani salatani bid'atani madhmumatan munkaratani qabihatan wala taghtarra bi dhikrihima fi kitabi qutil qulubi wal ihya. Beliau mengatakan adapun salat salat raghaib maupun salat alfiyah 1000 rakaat, salat raghaib 12 rakaat, ialah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun merupakan bid'ah, madhmumatan yang tercela, munkaratan yang mungkar, qabihatan yang sangat jelek. Dan dia mengatakan janganlah engkau tertipu meskipun dia disebutkan dalam kitab Qutul Qulub wal Ihya, meskipun disebutkan dalam kitab Qutul Qulub wal Ihya, namun Imam Nawawi tetap mengatakan inilah perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Fatawa Al-Kubra, wa salatul ragha'ibi bid'atun muhdatsatun lam yusalliha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahadun as-salafi, wa amma lailatul nisfi min sya'ban fa fiha fadlun wa kana fi as-salafi man yusalli fiha lakin al-ijtima'a fiha li ihya'iha fil masajid bid'atun wa kadzalika as-salah. Dia mengatakan sesungguhnya salat raghaib ialah sesuatu yang diada-adakan, tidak ada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah solat salat raghaib tersebut, dan tidak pula para salaf kita dari salafil ummah. Dan adapun malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, memang terdapat padanya keutamaan, dan beberapa salaf kita juga beribadah di dalamnya, namun berkumpul di dalamnya, berkumpul pada malam nisfu Sya'ban
di masjid-masjid, ya, dengan melakukan ibadah tertentu seperti salat raghaib, maka hukumnya tidak boleh ataupun sesuatu yang baru yang diadakan dalam agama. Maka jumhur ulama memandang sunnah memang menghidupkan malam pertengahan bulan Syaban, ya, dengan berbagai macam ibadah, tetapi hal tersebut tidak dilakukan secara berjamaah. Ini disebutkan dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, namun sebagian yang lain memandang tidak ada ibadah khusus, artinya kita hanya melanjutkan ibadah-ibadah kita layaknya malam-malam sebelumnya, tidak ada keistimewaan di malam nisfu Sya'ban ini dengan ibadah-ibadah tertentu. Namun kita hanya melanjutkan apa yang sering kita lakukan di malam-malam yang lain. Karena tidak ada hadis yang sahih ataupun hasan yang menukilkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperbanyak ibadah di malam tersebut. Namun hanya Rasulullah mengatakan malam tersebut hanya ada keutamaannya, yaitu Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan orang-orang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Begitu pula Allah mengangkat amalan hambanya kepadanya pada malam tersebut. Ya. Kemudian bagaimana hukum berpuasa? Banyak di masyarakat kita yang berpuasa di hari nisfu Sya'ban ataupun pertengahan bulan Sya'ban. Maka para ulama kita mengatakan mengkhususkan puasa di siang pertengahan bulan Sya'ban tidak dianjurkan untuk mengerjakannya. Bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai hal yang bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menjelaskan, yang memerintahkan tentang hal tersebut. Karena masalah ibadah ini ialah tauqifiyah, perkara yang tidak ada dalilnya tidak bisa kita lakukan. Setiap ibadah itu wajib dibina di atas ilmu, ya, yaitu di atas dalil perintah Allah dan Rasulnya. Adapun hadis yang berbunyi idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha, ya, hadis riwayat Ibnu Majah, yang dikatakan apabila datang, ya, malam nisfu Sya'ban, maka salatlah kalian di malamnya dan berpuasalah kalian di siangnya. Maka para ulama kita menghukumi hadis ini sebagai hadis maudhu', yaitu hadis palsu, ya, wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u ala nabi fadzalikal maudhu', seperti dikatakan oleh Imam Al-Baiquni, setiap perbuatan ataupun perkataan yang bohong yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hadis maudhu'. Ya. Maka tidak boleh mengkhususkan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban ini. Adapun jika seandainya kita berpuasa di Ayyamul Bid, ya, puasa putih, yaitu pada tanggal 13, 14 dan sampai ke 15, maka ini tidak mengapa, karena ini bukan pengkhususan untuk berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban saja. Namun perlu kita garis bawahi, berpuasa di bulan Sya'ban memang disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Namun mengkhususkannya saja di pertengahan bulan Sya'ban dengan keyakinan ada keistimewaan, maka ini tidak benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.